Kesultanan Goa atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi bagian selatan. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669 terhadap VOC yang dibantu oleh Kesultanan Bone yang dikuasai oleh satu wangsa atau dinasti suku Bugis dengan rajanya Arung Palaka. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah dilakukan pada abad ke-17. Sejarah awal Goa Talo. Pada awalnya, di daerah Goa, terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, Tambolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Cerita dari para pendahulu di Goa mengatakan bahwa Tamanurung merupakan pendiri kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Sistem pemerintahan kerajaan Goa Talo. Dalam menjalankan pemerintahan Raja Goa Talo dibantu oleh beberapa orang pembesar atau penjabat kerajaan, antara lain 1. Babicara buta, artinya sebenarnya ialah juru bicara tanah atau juru bicara negeri. 2. Tumai lalang toa, tu artinya orang, ilalang artinya dalam, toa artinya tua. 3. Tumai lalang lolo, tu artinya orang, ilalang artinya dalam, lolo artinya muda. Di samping itu, Raja Goa Talo dibantu oleh sebuah lembaga atau perwakilan rakyat yang disebut Bate Salapanga. Bate artinya panji atau bendera, Salapang artinya 9. Jadi, Bate Salapanga berarti pemegang bendera atau pembawa panji yang 9 orang. Mula-mula lembaga ini disebut Kasuyang Salapanga. Kasuyang artinya mengabdi, Salapang artinya 9. Jadi, Kasuyang Salapanga berarti pengabdi yang 9 orang. Lembaga Kasuyang Salapanga yang kemudian menjadi Bate Salapanga ini memang terdiri dari atas 9 orang anggota. Kehidupan politik. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Robandang atau Datuk Ri Bandang dari Sumatera. Sehingga pada abad 17 agama Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Bahkan Raja Makassar pun memeluk agama Islam. Raja Makassar yang pertama memeluk agama Islam adalah Karaeng Maktuwaya Tumamenanga Ri Agamana atau Raja Goa, yang bergelar Sultan Alauddin yang memerintah Makassar tahun 1591 sampai 1638 dan dibantu oleh Daeng Mandrabia atau Raja Talo, bergelar Sultan Abdullah. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Muhammad Said pada tahun 1639 sampai 1653. Selanjutnya, kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaan, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Rulu, Wajo, Sopeng,
dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaan Makassar luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Untuk itu, hubungan antara Batavia atau pusat kekuasaan VOC di Hindia Timur dan Ambon terhalangi oleh adanya kerajaan Makassar. Dengan kondisi tersebut, maka timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin beperangan melawan VOC. Isi perjanjian wilayah Kehidupan ekonomi. Makassar tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai karena letaknya di tengah-tengah antara Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka. Pertumbuhan Makassar makin cepat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, sedangkan Maluku dikuasai oleh Portugis dan Belanda. Banyak pedagang dari Malaka, Aceh, dan Maluku yang pindah ke Makassar. Para pedagang Makassar membawa beras dan gula dari Jawa dan daerah Makassar sendiri ke Maluku yang ditukarkan dengan rempah-rempah. Rempah-rempah itu lalu dijual ke Malaka dan pulangnya membawa dagangan seperti kain dari Cina serta berlian dari Banjar. Untuk memperlancar dan memperluas jalan perdagangan, Makassar menguasai daerah-daerah selatan seperti Pulau Serayar, Buton, demikian juga Lombok dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional sehingga banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark berdagang di Makassar. Kehidupan sosial budaya. Mengingat Makassar sebagai kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakat pada aktivitas pelayaran perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Harga kebudayaan yang terkenal dari Makassar adalah perahu pinisi dan lambu. Selain itu juga berkembang kebudayaan lain seperti seni bangun, seni sastra, seni suara, dan sebagainya.